Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang di kelas perilaku organisasi. Buat teman-teman semuanya yang udah tahu kemarin, saya sudah kasih tahu cara absensi ya, jangan lupa absensi di pagi hari, dan setelah mendengarkan video ini, maka jangan lupa untuk di-review atau dijawab pertanyaan-pertanyaannya yang dimasukkan ke dalam file PDF, kemudian di-submit ke dalam e-learning maksimum jam 6 sore hari ini. Dan absensi akan dihitung berdasarkan absen di awal dan absen di akhir. Kalau salah satu tidak absen, maka dianggap tidak hadir ya. Jadi kalau nggak mengerjakan review juga dianggap nggak hadir. Oke, dan review ini di ini ya apa namanya, dinilai satu persatu orang. Jadi kalau misalnya ada yang copy paste pasti ketahuan ya. Saya anggap tidak hadir juga. Oke, kita masuk aja ya, mulai ke teori. Sebenarnya apa sih OB itu apa? Jadi OB di sini Ibu bikinnya adalah singkatannya aja ya. Jadi organization behavior atau disebut juga dengan OB ya. Jadi lebih familiar, lebih singkat ya. Oke. Baiklah, sebenarnya OB itu apa sih ya? Perilaku organisasi itu apa sih gitu? Nah, mungkin, banyak yang tahu perilaku, oke perilaku itu ya sikap gitu ya tindakan gitu tuh, organisasi itu ya organisasi, Bu, gitu. Nah, tapi kita di sini lagi mencoba untuk benar-benar mendetailkan sebenarnya apa sih OB itu gitu. Oke, kalau benar ya, tadi dibilang behavior, what is behavior? What the meaning of behavior gitu ya. Behavior adalah sikap atau tindakan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Lah kalau organisasi adalah sebuah kelompok, ya kan? Kelompok apa? Kelompok yang punya tujuan yang sama. Jadi intinya adalah um, organisasi perilaku organisasi ini adalah sebuah grup yang isinya adalah orang-orang yang pengen mencapai satu tujuan yang sama, yang lagi bekerja nih atau lagi melakukan kegiatan yang memang mereka tujuannya sama. Contohnya, misalnya kita simpel aja, nggak usah perusahaan atau apa, family gitu ya, family. Mereka mencapai tujuan apa bersama? Satu, misalnya, saya pengen menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia gitu. Nah, gimana caranya? Nah, semua peranan ayah, ibu, anak, kakak, adik ya kan, itu punya peranan masing-masing ya. Jadi mereka bergerak atau mereka, acting ya istilahnya, mereka acting sebagai dirinya masing-masing sesuai dengan perannya. Misalnya ayah ya, ayah apa perannya di situ? Bekerja, oke bekerja. Nah itulah yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Nah sedangkan di sini kita cari lebih luasnya lagi ya, makna lebih luasnya lagi misalnya company. Company ini adalah sebuah perusahaan. Ya, perusahaan baik itu perusahaan kecil, perusahaan besar, menengah atau apapun itu bentuknya adalah sesuatu yang menghasilkan profit ya, profitable. Oke, profit itu adalah yang menghasilkan duit lah intinya gitu. Yang digaji, orang-orang yang karyawannya digaji. Oke, jadi di company ini semuanya pasti punya satu tujuan yang sama. Kalau mereka datang hanya untuk yang penting kerja saya digaji gitu. Nah, kerjaannya sendiri itu harus punya tujuan. Sebenarnya dia kerja itu untuk apa gitu ya. Misalnya contohnya dia sebagai pengantar surat ya. Kerja di kantor pos sebagai pengantar surat. Otomatis apa tujuan dia bekerja? Bukan mencari duit gitu ya, bukan mencari uang, tapi lebih kepada pekerjaannya itu adalah mengantarkan surat agar suratnya itu tersampaikan oleh para customer atau para penerima surat gitu ya. Nah, untuk apa? Nah, itu adalah bagian dari service dari perusahaan. Tujuannya untuk apa? Nah, untuk memajukan misalnya agar manusia bisa berkomunikasi melalui surat atau apapun itu. Nah, jadi itulah tujuannya. Jadi harus punya tujuan yang sama. Oke. Berikutnya, involve science in OB. Maksudnya adalah sebenarnya organizational behavior ini ya,
itu tidak tiba-tiba ada ininya, tidak tiba-tiba kayak ada ilmunya muncul kayak pure ilmu gitu, kayak misalnya matematika gitu ya, sosiologi, psikologi, social psychology. Nah itu maksud saya di organizational behavior ini kayak lebih kepada turunan dari beberapa pengetahuan. Jadi kita bahas satu persatu di sini. Ada yang namanya sosiologi. Ini sepertinya saya harus besarkan ya. Ada namanya sosiologi. Jadi di sini memang dia lebih relevan kepada social environment ya, culture gitu. Jadi di dalam OBI sendiri itu ada lingkungan di dalamnya. Kita ngomongin masalah lingkungan, ada culture juga di dalamnya. Maka di sini kita akan membahas atau mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu sosiologi. Jadi dia tidak sendiri. Oke, kita next ke psikologi. Jadi ilmu psikologi ya kan. Dia lebih kepada measuring, explanation, ya kan, terus change human behavior gitu. Dalam artian ngomongin masalah perilaku manusianya yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu atau organisasi. Gimana caranya nih menjalankan agar manusia-manusianya menjalankan perannya dengan baik istilahnya gitu. Oke, social psychology lebih kepada how people influence ya. How people influence on one another. Jadi gimana caranya menjadi pegawai ya, misalnya pegawai yang bisa menginfluence satu sama lainnya gitu. Misalnya bagaimana atasan bisa menginfluence karyawan di bawahnya gitu. Nah, agar apa? Agar misalnya terjadi efisiensi kerja yang lebih baik, motivasi kerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Social psychology itu dia tadi lebih ngebahas masalah hubungan antar si karyawan, sedangkan antropologi ini adalah human in general and activities. Jadi secara general human itu seperti apa sih? Nah, ini akan dibahas di sini. Jadi antropologi itu memang lebih kepada manusia yang hidup gitu ya. Manusia yang hidup di dalam sebuah organisasi. Oke, jadi ini dia, sorry suara saya kayaknya agak serak-serak gitu. Oke, berikutnya ada 4 asumsi untuk memahami manusia. Jadi kalau ngomongin OBI udah pasti kita ngomongin manusia dan organisasi ya. Jadi itu dia. Manusia dan organisasi. Kita lihat nih menurut ada Kit Davis sama John W ya. Itu dia bilang di sini ada 4 asumsi untuk memahami manusia. Yang pertama, kita harus berasumsi bahwa individu itu berbeda ya, yang pertama ini. Oke. Perbedaan individu. Perbedaan individu ini maksudnya gimana? Oke. Jadi intinya pada dasarnya manusia itu tidak sama ya, di dunia ini nggak sama. Manusia itu dilahirkan dari kaumnya masing-masing. Oke, jadi faktor penting yang menyebabkan perbedaan perilaku secara individual antara lain seperti misalnya persepsi, sikap, ya kan, kepribadian, cara belajar dan lain-lainnya. Jadi ada inner dalam setiap individu yang sangat berbeda satu sama lainnya. Oke, walaupun misalnya dia kembar identik sekalipun dia memiliki perbedaan. Oke, variabel yang dapat mempengaruhi dalam perilaku individu ini apa sih sebenarnya? Ya, pertama variabel fisiologis itu udah pasti. Kemudian variabel fisiologis ini bisa mempengaruhi perilaku individu. Misalnya apa? Kemampuan fisik, ya kan? Nah, ini adalah variabel fisiologis. Kemudian ada variabel lingkungan yang bisa mempengaruhi perilaku individu. Oke. Nah, kemudian contohnya apa? Keluarga, kebudayaan, ya, kelas sosial dan lain-lain. Ini adalah faktor lingkungan di sekitar kita. Itu yang mempengaruhi perilaku individu. Jadi, kenapa dia beda individu ya karena misalnya perilakunya beda-beda, lingkungannya beda-beda, ya kan. Kemudian ada lagi namanya variabel psikologis, ya kan, variabel psikologis. Maksudnya apa?
Misalnya kayak tadi Ibu bilang persepsi, sikap, kepribadian, ada cara belajar yang beda, motivasinya beda, ya kan, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan perilaku individu yang berbeda. Nah, di sini ya bisa kita lihat ini ada asumsi tentang perilaku menurut Gibson, ya kan. Yang pertama, perilaku timbul karena ada stimulasi atau penyebab. Benar, tadi kan penyebabnya ada variabel psikologis, ada lingkungan, ada fisiologis gitu. Itu adalah uh, timbulnya perilaku seorang manusia. Kemudian nomor 2, perilaku diarahkan kepada tujuan. Tentunya ketika seseorang melakukan A, dia punya alasan kenapa dia melakukan A dan tujuannya apa dia melakukan A tersebut. Oke, dia misalnya dalam porsi seorang individu yang bekerja ya, dia mengerjakan, tadi kita ngomongin orang nganterin surat ya, bapak pos kalau bisa dibilang. Nah, si bapak pos ini tadi nganterin surat, otomatis dia memiliki perilaku ya atau tindakan-tindakan atau aktivitas bekerja yang menjurus kepada servis, ya kan? Servis yaitu berupa bagaimana dia tersenyum ketika mengantarkan surat, bagaimana etikanya dia memanggil, ya kalau istilahnya memanggil orang yang dituju tersebut, gitu kan? Ketika di rumahnya tidak ada orang, apa yang harus dilakukan, dan itu terkait dengan etika pengantaran. Nah, di sini tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan services dari si company tersebut, gitu, atau si kantor pos ini dia harus meningkatkan kualitas pengantarannya gitu kan. Nah, agar apa? Agar orang pakai dia gitu ya. Agar apa? Agar bisnisnya berjalan. Nah, itulah tujuannya. Misalnya itu adalah salah satu contoh yang sangat-sangat kecil yang gampang kita pahami bersama. Oke, yang nomor 3, perilaku yang terarah kepada tujuan dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan. Nah, ini kalau misalnya kita kadang-kadang terlalu fokus dengan tujuan kita tanpa mempedulikan hal-hal yang lain, itu bisa jadi adanya gangguan-gangguan dari luar. Jadi kalau kita misalnya bekerja atau melakukan sesuatu, tidak harus saklek ya, dalam artian jangan terlalu fokus akan satu hal, tapi juga kita masukkan dia kaitannya dengan agama, misalnya gitu ya, kaitannya dengan sosial dan lain sebagainya. Agar apa? Agar membentuk suatu kombinasi yang tepat gitu. Jadi misalnya dalam etika tadi, etika pengantaran di kantor pos itu tentunya harus ada etika-etika yang berkaitan dengan agama, misalnya assalamualaikum gitu kan. Nah, atau apa yang bisa diterapkan di situ. Jadi jangan hanya terarah pada satu tujuan, yaitu gimana caranya si surat ini nyampe, tapi lebih kepada dikombinasikan tadi. Nah, terjadi juga misalnya ketika sejalan tiba-tiba konflik dengan teman, konflik dengan bos gitu ya, itu bisa jadi, atau terjadi kecemasan-kecemasan yang lainnya yang berada di luar dugaan. Misalnya terjadi kecemasan terhadap keluarganya gitu ya, maksudnya bukan terhadap keluarganya, misalnya ada kecemasan, misalnya dia mau di-PHK gitu ya. Nah, ada berita bahwa dia mau di-PHK, terus kemudian, "Gimana nih keluarga saya gini." Nah, dia tidak, akhirnya nanti dia tidak akan lari ke tujuan awalnya tadi. Jadi ini hati-hati, untuk setiap perusahaan memang harus benar-benar concern terhadap konflik-konflik yang di luar dugaan seperti ini. Oke, yang nantinya pastinya akan menimbulkan perilaku yang berbeda lagi gitu ya, akan merubah perilaku seorang individu dalam organisasi. Oke, last one, perilaku timbul karena adanya perbedaan. Yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, yang kedua kita ngomongin orang seutuhnya. Maksudnya apa sih gitu ya? Asumsi untuk memahami orang itu kenapa harus kita paham bahwa orang seutuhnya ini seperti apa? Jadi misalnya seorang manusia itu perlu dilihat ya secara utuh, bukan sepotong-sepotong, karena ini dapat apa namanya, kayak menyesatkan gitu ya pandangan terhadap dirinya sendiri. Misalnya kita melihat ada bos nih ya, manajer aja.
manajer operasional atau manajer HR deh ya, yang memang itu adalah keahlian kita, misalnya manajer HR. Nah, ada manajer HR, dia ini orangnya baik sih, ya udah baik doang gitu. Nah, itu kan kita melihat dia hanya sepotong aja, tapi kita tidak tahu tuh ternyata dia korupsi misalnya, atau kebalikannya gitu ya. Wah, ternyata dia itu galak gitu ya. Padahal sebenarnya galaknya ini maksudnya seperti apa gitu ya. Perilaku suka marah-marahnya ini tujuannya untuk apa? Nah, itu kita tidak melihat seseorang tersebut secara utuh. Ya, jadi kita harus benar-benar melihat orang seutuhnya, jangan sepotong-sepotong. Ya, jadi dengan pemahaman ini kita bisa lebih baik memperoleh manfaat dari kreativitas seorang manusia. Oke? Oke, nomor 3, perilaku yang termotivasi. Maksudnya adalah ya, jadi kenapa orang bisa bekerja lebih baik dari yang lainnya? Ya karena ini adanya perilaku motivasi ini tadi. Ya kan? Jadi setiap orang itu tentunya memiliki kemampuan naluri yang berbeda, tingkat aspirasi yang beda, ya kan? Sistem imbalannya pun berbeda, latar belakangnya pun berbeda. Jadi perilaku yang termotivasi ini harus kita pahami, dia tuh sebenarnya motivasinya dari mana sih gitu ya. Oke, yang terakhir yang nomor 4 adalah martabat atau nilai manusia. Jadi manusia pastinya ingin dihormati ya, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi jangan menilai manusia dari posisi jabatannya saja gitu ya. Kadang-kadang sekarang banyak yang menilai manusia atau memahami seorang individu itu dari posisinya. Tapi mereka semua atau kita semua itu punya martabat. Kita walaupun OB misalnya, ini office boy ya, bukan OB yang ini. Jadi office boy misalnya atau satpam. Kalau kadang-kadang kita melihat kalau orang-orang yang istilahnya kayak karyawan, aduh ngeliat satpam, yalah kan satpam gitu ya, bukan aku kan staff gitu, aku kan karyawan di sini. Enggak. Jadi jangan melihat atau memahami manusia itu dari jabatannya, tapi lebih kepada nilai dari si manusia tersebut gitu ya. Dan manusia itu sebagai dirinya sendiri seperti apa. Kalau misalnya dia seorang satpam terus kemudian kerjaannya benar, dibandingkan dengan karyawan yang istilahnya tiba-tiba sering bolos, terus misalnya sering datang telat dan lain sebagainya, lebih berkualitas mana, lebih bernilai mana gitu bagi perusahaan. Tentunya seorang satpam yang rajin dibandingkan seorang karyawan yang suka-suka, atau seorang karyawan yang korupsi dengan seorang satpam yang istilahnya dia memenuhi semua kewajibannya untuk kantor tersebut. Tentu yang paling merugikan adalah karyawan yang korupsi. Jadi nilainya lebih rendah karyawan tersebut, atau bahkan manajer yang korupsi gitu, atau manajer yang suka-suka, atau manajer yang seperti apa yang dapat merugikan karyawan dibandingkan dengan OB atau satpam yang istilahnya jauh berada di bawahnya. Nah, ini harus dinilai dalam artian nilai akan tugasnya tadi, akan kewajibannya yang dipenuhi tadi. Oke. Next, tujuan memahami OB. Jadi ada tujuannya, kita paham ini tuh apa sih sebenarnya. Ada pertama untuk memprediksi. Jadi untuk prediksi apa? Masa depan gitu ya. Jadi ini untuk memprediksi masa depan jauh ke depan, bisa 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini namanya goal setting. Oke, yang kedua eksplanasi ya. Jadi kayak menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah kita paham ini, kenapa kita belajar ini. Ya, kita harus tahu apa yang terjadi di sebuah organisasi gitu. Oke, yang ketiga tujuannya adalah pengendalian ya. Jadi semakin banyak perilaku individu atau perilaku kelompok dalam sebuah organisasi yang dapat diprediksi dengan tepat. Jadi banyak setiap manusia itu banyak sekali perilakunya. Berbeda-beda seperti kita udah bicarakan tadi, banyak banget kelakuannya si A, si B, si D, si C itu beda-beda semuanya. Maka disinilah kita harus tahu gimana cara kita mengendalikan individu-individu tersebut agar tujuan kita tadi, tujuan organisasi tercapai. Oke, jadi untuk kalian semua pertanyaan nomor 1 Ibu akan sampaikan di sini.
pertanyaan nomor satu, kenapa kok kalian ini belajar OB? Di samping ini ya, tadi yang memenuhi SKS dan lain sebagainya, ini adalah kewajiban, itu beda lagi. Apa yang menjadi tujuan kalian untuk memahami OB lebih lanjut ini? Gitu ya. Selain yang tadi, kan tadi Ibu sudah jelaskan prediksi, eksplanasi, pengendalian gitu ya. Nah, tapi pribadi kalian ini sebenarnya apa tujuannya selain memenuhi SKS ya? Oke, kita masuk ke teori organisasi ya. Untuk pertanyaan kedua, silahkan kalian rangkum apa yang saya ceritakan mengenai teori-teori organisasi ini, ya kan? Tapi tidak di selain yang ada di slide saya ya. Oke, sekarang kita ngomongin masalah teori organisasi. Apa sih teori organisasi ini? Oke, yaitu pembelajaran tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana mereka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan dalam prosesnya. Organisasi, apa yang ada dalam organisasi itu adalah sebuah teori, apapun ya. Jadi intinya dalam organisasi itu banyak mengandung teori-teori gitu ya, bagaimana organisasi itu berfungsi, fungsinya apa, bagaimana dia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan dalam prosesnya, baik itu lingkungan di dalam maupun lingkungan di luar ya. Oke, jadi ini ada struktur organisasi. Ibu jelaskan lagi struktur organisasi ini apa sih sebenarnya loh kok sini. Oke, bagaimana orang mengatur pekerjaan mereka menggunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Ngomongin tujuan organisasi lagi, gimana caranya mencapai tujuan organisasi? Banyak jalan menuju Roma, ya. Bikin strukturnya. Kalau kita nggak punya struktur organisasi, maka kita belum bisa disebut sebuah organisasi. Family aja punya struktur. Ada ayah, ada ibu, ya kan. Bahkan strukturnya sampai kakek nenek, sampai buyut-buyut itu ada strukturnya ya, family. Ada adik, ya kan. Bahkan kalau misalnya mau keluarga besar, ada sepupu, ada kakek nenek, ada siapa lagi ya, ya om, tante gitu ya. Banyak banget keponakan. Nah ini adalah struktur namanya. Jadi kalau dalam organisasi tentunya kita punya seorang leader atau misalnya kalau PT kita ngomongin ada PT nih, itu ada namanya komisarisnya ya kan, kemudian ada direkturnya, kemudian ada asisten direktur misalnya gitu ya, atau wakil direktur atau apapun itu namanya, karena setiap perusahaan pasti beda-beda, tapi secara umum kalau kita membentuk PT itu pasti harus ada komisarisnya. Komisaris itu apa sih, Bu? Oke, komisaris itu termasuk orang yang berwenang, ya, punya wewenang untuk mengotak-ngatik perusahaan, tapi berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Dalam artian penasehat. Oke. Nah, sedangkan director ini adalah yang mendirect, namanya aja director, ya kan, direktur, yang mendirect, yang mengatur, gitu kan. Atas perintah siapa? Atas perintah komisaris, gitu ya. Nah, direktur ini adalah yang mengambil keputusan. Oke, komisaris bilang katanya suruh melakukan, misalnya buka cabang, misalnya gitu ya. Saya mau buka cabang deh, udah oke saya buka cabang. Itu kurang lebih secara simpel saya jelaskan. Kemudian di sini kita bisa lihat nih di atasnya leader, ada authority leader, ya ini apa nih, konsultatif leader dan lain sebagainya nih ya. Nah ini di sini di bawahnya lagi ada staff-nya gitu ya. Terus di sini ada stakeholder gitu. Stakeholder ini misalnya apa namanya, klien ya kan atau apapun itu, misalnya kayak di bawahnya staff misalnya ada OB, terus kemudian keluarga, klien gitu ya. Nah itu bisa disebut dengan stakeholder gitu. Oke, berikutnya adalah budaya organisasi. Jadi ada teori budaya organisasi di dalam sebuah organisasi. Tentunya setiap organisasi itu punya value, punya norma yang mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi satu sama lainnya itu diatur sama budaya, ya. Kayak kita di Indonesia diatur kita sama budaya gitu. Jadi anggaplah Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar ya, yaitu sebuah negara yang punya budaya, diatur kita di sini, gitu ya. Oke, desain dan perubahan organisasi, yaitu proses mengatur struktur dan budaya untuk meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Oke.
sebelumnya saya jelaskan lebih lanjut, di sini ada cultural iceberg ya. Jadi ini kayak es gitu, mungkin udah pada tahu ini bentuknya kayak es. Ini lautnya, cek 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 ya. Ini airnya, permukaan air di laut gitu ya. Nah, ini adalah permukaan airnya. Nah, di atas ini adalah formal aspek, di bawah adalah informal. Maksudnya apa? Yang di atas itu otomatis yang kelihatan. Oke, yang kelihatan sama siapa? Sama semua orang, sama semua stakeholder. Ya, sama semua shareholder, stakeholder, semuanya itu ngelihat di sini. Apa sih sebenarnya yang dilihat dari sebuah organisasi? Pertama adalah goal-nya. Ya, tujuan organisasi A itu apa? Misalnya kita lihat Gojek tujuannya apa sih gitu ya. Terus teknologi yang digunakannya apa? Itu kelihatan sama seluruh orang, bahkan sama stakeholder dan shareholder-nya. Kemudian structure yang digunakan apa? Kita tahu semua pemiliknya siapa, CEO-nya siapa ya kan. Nah, itu bisa kita searching. Kalau kita wah nggak tahu saya Bu, ya berarti kurang searching ya, kurang mencari. Kemudian ada policies dan prosedur. Jadi prosedur ini secara prosedur bagaimana cara menggunakan Gojek seperti apa ya kan, polisisnya bagaimana ya kan, aturan-aturannya seperti apa ya. Terus service and products. Jadi dia punya produk, ada GoSend, ada GoMart, GoShop, Gojek, GoCar dan lain sebagainya, itu adalah produk-produk yang mereka miliki. Ya, jadi itu kelihatan semuanya. Terus financial resources. Dan ini biasanya financial resources ini biasanya ada di kalau kita mau naruh saham apa segala macamnya, misalnya di Gojek ya, itu mereka akan publish financial resources atau financial report dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat semua kalangan atau shareholder, stakeholder, ini bisa dilihat. Oke, kita ngomongin informal ya. Yang informal ini adalah the way we really get things done. Tadi kalau yang formal, the way we say we get things done. Ya. Yang kita omongin keluar ini adalah atas ini, sedangkan yang kita sebenarnya miliki, yang kita sebenarnya harus selesaikan di dalam perusahaan, inside the company, ini adalah hal-hal yang seperti ini, belief and assumption, ya kan, perception, attitude, feeling, ya kan. Nah, ini adalah value yang informal sebenarnya dalam sebuah grup ya, tapi ini adalah hal-hal penting dan mendasar dalam bagi setiap individu dalam mengerjakan tugas atau perannya masing-masing di dalam sebuah divisi di organisasi. Jadi misalnya kita punya persepsi ini apa? Itu kan pendapat kita apa segala macam tentang sebuah pekerjaan. Ya, kita harus menyelesaikan hal-hal tersebut dengan, maksudnya pekerjaan-pekerjaan kita dengan kepercayaan, dengan asumsi-asumsi, dengan persepsi-persepsi, dengan attitude yang bagus juga. Oke, dengan feeling gitu ya. Nah, ada di dalam organisasi tidak lepas pasti kayak misalnya ayah marah sama anaknya, itu pasti ada gitu. Ada like and dislike, itu pasti ada dalam sebuah organisasi. Bahkan kalau misalnya kita di kelas saja ada satu sama lain, wah aku nggak suka sama dia. Itu ada. Di organisasi itu terjadi. It happens gitu ya. Nah, itulah yang menjadi informal aspek ya. Semua ini informal aspek yang menjadi base dari formal aspek. Oke. Hal ini tuh sebenarnya itu lebih gede gitu ya. Kalau misalnya kita kerja tuh bukan serta-merta misalnya kita mengetik gitu ya. Kita kerja sebagai seorang juru ketik misalnya. Kita ketik terus. Itu tidak serta-merta kita hanya ketik-ketik doang gitu ya. Tapi kita ada yang namanya berinteraksi dengan pegawai lainnya, berinteraksi dengan atasan. Nah, inilah yang kita bangun. Jadi kita bangun tuh dasarnya dulu, baru kita bisa kerja, baru kita bisa menghasilkan ini. Ya, ini yang dilihat orang, ini yang sebenarnya kita lakukan. Oke, pertanyaan nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan shareholder, apa yang dimaksud dengan stakeholder. Silahkan dicari, dan apa pendapat kamu tentang cultural iceberg, itu nomor 5. Oke? Jadi udah ada pertanyaan, tadi pertanyaan nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3 tadi shareholder, stakeholder, nomor 4 berarti ya cultural iceberg itu apa? Ya, apa pendapat kamu? Oke, organization theories in development, ya kan. Jadi kita di sini tahu bahwa ada
yang namanya perkembangan teori. Setiap tahunnya, setiap periodenya, setiap termnya pasti ada yang namanya development. Ya, di sini kita ngomongin organizational theories in development. Pertama, pada tahun 19-an itu sampai 1930 itu ada yang namanya classical organization theory. Nah, ini beda-beda ya. Jadi sebenarnya apa sih classical itu? Klasik berarti kayak udah old school banget. Tujuannya itu rasional, ya kan? Sistemnya itu udah jelas tertutup gitu. Nah, maksudnya sistem tertutup ini dia ya apa ya, kayak tidak apa yang dilakukan di organisasi tersebut orang lain tidak tahu gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Bahkan karyawannya sendiri kadang-kadang sebenarnya ini tujuan organisasi ini apa sih, itu mereka tidak open di situ. Oke, tema utamanya adalah efisiensi. Yang penting perusahaan memiliki keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apapun yang di dalam organisasi tersebut. Ya, makanya banyak slave ya atau perbudakan di sini, atau misalnya dia digaji dengan sangat rendah, terus kemudian jam kerja tidak tidak diperhitungkan. Kadang-kadang dia digaji 1 juta misalnya gitu ya. Ini misalnya 1 juta, kemudian jam kerjanya ya yang penting hari ini target, sesuai dengan target hari ini harus selesai sekian. Kalau mau dia sampai lembur malam-malam pun juga tidak diberikan tambahan gaji misalnya gitu ya. Nah, pendekatan scientific management ya kan, kemudian pendekatan Weber birokratik ya. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang memang ada pada classical organisasi teori ini. Jadi intinya dari pendekatan ini adalah yang tadi ya, tema-tema efisiensi ini memang sangat melekat pada classical teori ini. Oke. Kemudian tahun 1930 sampai 1960 itu ada yang namanya neoclassical theory. Mulai nih berubah, tujuannya lebih kepada sosial. Kalau tadi classical organisasi tadi lebih kepada si organisasi itu sendiri. Nah, ini lebih sosial tapi tetap tertutup. Tapi dia mulai fokus terhadap manusianya atau HR-nya, gimana caranya dia misalnya meningkatkan efisiensi kerja, ini mulai di sini. Terus misalnya jamnya mulai dibatasi gitu ya, dikasih tambahan gaji dan lain sebagainya, ini mulai di sini. Oke, yang tahun 60-an mulai 60-an sampai 1975. Nah, ini mulai adanya organisasi modern. Dia lebih rasional ya, rasional bagi kita lihat lagi, bertujuan rasional. Classical organization itu rasional bagi si organisasi. Kalau ini modern organisasi ini lebih rasional bagi beberapa pihak. Misalnya organisasi individu tersebut sendiri. Ya, jadi dan sosial, tapi sosial di sini masih kurang. Tapi dia sudah mulai open, ya kan? Nah, sistem approach-nya mulai ditanamkan, social technical approach-nya juga mulai ditanamkan, ya kan? Contingency atau situational approach juga mulai ditanamkan. Dalam artian di sini mereka lebih melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat yang bukan sangat intim, tapi lebih kepada lebih personal lah ya, dengan siapa, dengan karyawan dan shareholder atau stakeholder gitu ya. Jadi lebih terbuka sistemnya dan approachment-nya juga mulai ada. Makanya di sini disebut modern organization. Kemudian kita ngomongin postmodern, itu mulai dari 75 sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya sekarang sudah mulai berubah ya. Nah, mungkin ini tahun 2015 mungkin ya, kayaknya bisa kita bilang 2015 sudah mulai berubah. Jadi postmodern ini lebih ke sosial, terbuka, lebih powerful, lebih ke politik. Jadi kalau misalnya dulu, kalau modern organization itu lebih kepada economical, ya ngomongin economical. Kalau sekarang yang postmodern ini lebih kepada economical plus politik. Jadi lebih combine gitu ya, ada kombinasinya. Jadi kalau terutama kayak di Indonesia ya, itu di Indonesia bisa dibilang
kalau kita tidak kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau melakukan atau membuka sebuah perusahaan yang besar atau PT, itu tidak serta-merta kita hanya berjalan sendiri di atas ekonomi, atas basis ekonomi, nggak bisa. Dalam artian ya udah kita mikirin gimana keuntungan kita dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Karena di sini ada yang namanya politik, otomatis kita harus gandeng orang-orang politikus ya kan, kita gandeng pemerintah, kita gandeng government. Nah itu yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya kita gandeng mereka untuk apa? Untuk kesuksesan dari PT kita, untuk apa? Agar mencapai tujuan dari PT kita tersebut. Oke, dan kita juga gandeng sosial, kita lebih terbuka, opennya sangat-sangat open, bahkan kalau dulu tidak bisa diintervensi oleh orang-orang luar atau eh, stakeholder tidak bisa melakukan intervensi sedikit pun, kalau postmodern ini lebih kepada mereka sebenarnya bisa diintervensi oleh siapapun gitu, bahkan oleh government sekalipun gitu ya. Nah, ini lebih kuat kaitannya dengan government. Oke, kalau menurut saya ya, jadi ini present uh, di sini sebenarnya postmodern ini sepertinya ini sudah habis masanya, ya sudah mulai habis. Jadi ada era baru yang terjadi saat ini mengenai organisasi yang sebenarnya dia memang terbuka. Ini kalau menurut saya pribadi dia memang terbuka dan lebih kepada sosial ya, sosial, politik still masih gitu ya, masih. Tapi ada hal-hal lain yang memang saya tidak bisa menyebutkan itu apa, tapi memang ada hal-hal lain yang sangat-sangat mempengaruhi tujuan dari sebuah perusahaan, gitu ya. Dan tentunya lebih powerful, ya, lebih powerful. Kalau saya bisa bilang itu adalah situasional, gitu ya, yang memang dibentuk oleh sosial, gitu. Jadi kalau biasanya kalau kemarin kita lebih ngomongin ke politik gitu ya, tapi kalau misalnya sekarang adalah sekarang-sekarang ini ya 5 tahun terakhir ini tuh lebih seperti situasional gitu ya, situational approach itu yang sangat-sangat melekat kalau itu menurut saya ya 5 tahun belakangan ini tuh seperti itu dan itu dibentuk oleh sekelompok orang yang mungkin bukan basicnya mungkin bukan politik gitu ya, mungkin politik ada juga cuma tidak terlalu kuat. Ya, tapi nanti kita lihat mungkin ada yang melakukan penelitian-penelitian. Saya belum terlalu jauh untuk sampai membaca penelitian, tapi ini hanya pandangan saya pribadi yang tidak ada basicnya sebenarnya ya. Ini hanya penyampaian pendapat saja. Oke. Oke, kita masuk ke OB model. Nah, ini simple banget nih. Kita bisa lihat di kiri sini ada gambar orang, ya kan? Ada gambar tangan sama kaki ya. Dan di sini ada gambar gedung. Oke, OB model. Ya. Oke, sebentar. Tadi yang ini kita udah ya. Oke. Ya, OB model. Ini ada yang namanya individual. Ya, jadi ada 3 level. Yang pertama individual, kemudian ini adalah sebuah grup atau tim, dan ini adalah sebuah organisasi atau company. Nah, jadi ini maksudnya apa gitu ya? Kita lihat satu persatu. Oke, individu. Ini karakteristiknya punya karakteristik yang berwarna ya. Yang berbeda-beda setiap individu di dalam sebuah grup. Jadi di dalam sebuah grup yang ada di company. Oke, jadi individu di sini ya orangnya gitu ya, satu-satu orangnya. Sedangkan dia berada di dalam sebuah kelompok. Nah, individu, kita masih ngomongin individu, kepuasannya ya kan, kepuasan kerjanya, kita ngomongin kepuasan kerjanya, kita ngomongin motivasinya, kita ngomongin pengembangan diri dan value etnik, etik dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada di individu. Ya, kita ngomongin OB model, kita ngomongin 3 step ini, 3 level step ini. Kita
harus tahu dulu nih karakteristiknya seperti apa, terus pengembangan diri ke individunya apa, motivasinya apa, kepuasan kerjanya gimana cara ningkatinnya. Kita harus membuat bahwa individu itu punya value, punya etik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bikin lagi atau kita naik level lagi kepada grup atau tim. Nah, di sini kita ngomongin apa nih? Working together-nya gimana? Perbedaan satu sama lainnya gimana cara menyatukan perbedaan tersebut? Ya kan, ada yang ngasih kaki, ada yang ngasih tangan. Nah, ini maksudnya adalah eh, porsi-porsi kerjanya itu seperti apa gitu. Nah, jadi harus paham dulu juga. Organisasi. Organisasi di sini kita ngomongin customer service ya. Kita ngomongin faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Oke, ngomongin servisnya, customer service-nya seperti apa, innovation ya kan, gimana caranya untuk memenangkan marketplace ya. Terus kemudian kita ngomongin quality and productivity, ngomongin globalization ya. Kemudian working environment-nya bagaimana? Bagaimana mencapai tujuan, bagaimana growing, bagaimana reduce cost, bagaimana improve quality dan quantity dari produk dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita benar-benar step by step. Kita perbaiki dulu individunya, kita perbaiki kelompoknya, baru bisa kita perbaiki sebuah company. Contoh di keluarga, simple keluarga, family, as a family, kita tahu bahwa misalnya ada anak bungsu nih, ya kan? Anak bungsu ini, wah kayaknya nih dia nggak ada motivasi buat belajar, nggak mau sekolah misalnya, ya kan? Terus kemudian kita harus benar-benar melakukan pendekatan secara personal, ya. Gimana cara kita mengembangkan dirinya, gimana cara kita membuka pikirannya, ya bagaimana cara kita mentrain dia, ya kan? Bagaimana cara kita menciptakan bahwa sebenarnya dirinya itu berharga, gitu. Menciptakan pemikiran-pemikiran tersebut. Agar apa? Agar dia mau sekolah, gitu. Misalnya. Oke, terus kemudian udah kita benahi dia secara individu, benahilah dia secara individu di dalam sebuah grup. Ya, gimana dia bisa berkolaborasi dengan kakaknya, gimana cara dia berkomunikasi dengan adiknya, kakak-kakaknya, orang tuanya, ayah, ibu, atau dalam keluarga besar seperti apa, agar motivasi yang kita bentuk tadi tidak luntur, gitu. Kemudian barulah kita adaptasikan ke dalam sebuah organisasi yang besar. Oke, paling itu aja untuk pertemuan kali ini. Thanks for watching and listening me. Jadi nanti next chapter ada manusia dalam organisasi. Pertanyaan terakhir saya, silahkan jelaskan, itu nomor 5 ya. Silahkan jelaskan OB model itu seperti apa. Oke? Silahkan dituliskan reviewnya paling lama jam 6 sore ini. Silahkan submit di e-learning, saya akan buat submission-nya. Dan itu akan menjadi nilai individu dan menjadi absensi yang mutlak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.